Jadi sekarang yang kita lakukan adalah digital banking ini bukan hanya untuk yang bank-bank besar, tapi kita mendigitalisasi bank-bank BPR yang kecil, medium, semua juga bisa level playing field, setara, punya kemampuan yang setara gitu. Hai buat teman-teman ya yang ini ya yang selalu stay tune ya, nontonin, stay tune, nungguin acara Ngobis ya. Seperti biasa guys, hari Senin ini, Senin malam ini 20.00 ya guys, kita akan ngobrol dengan narasumber luar biasa. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan Komunal. Kalau teman-teman tahu ya, ini lagi happening sih. Jadi Komunal salah satu perusahaan yang keren. Kebetulan salah satu foundernya adalah teman saya sendiri, dan hari ini saya akan bincang gitu. Saya akan interview teman saya sendiri, yaitu Bro Henry Levian. Jadi kita akan ngobrol dengan Bro Henry Levian selaku CEO dari Komunal ya. Dan kita akan bahas panjang lebar ya terkait dengan teman-teman yang usaha startup gitu ya, atau small business, gimana sih caranya bisa dapat funding, gimana sih caranya bisa jadi unicorn seperti Gojek dan kawan-kawan. Kita akan bahas tuntas hari ini ya di sini ya. Buat teman-teman, gimana kabar buat teman-teman ya? Lagi sehat-sehat semua kan ya? Anyway, hopefully COVID lagi tetap ada, tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kenceng. Tetap teman-teman stay healthy, tetap jaga kesehatan, jangan sampai teman-teman juga terpapar COVID, apalagi sekarang yang lagi marak ini ya, cacar monyet ya sekarang ya. Jadi juga teman-teman tetap hati-hati ya, meskipun pandemik udah mulai menjadi endemik, tapi tetap kita harus bisa mensikapi gitu ya. Jangan terlalu lost, tapi jangan terlalu defensif juga ya. Nah, anyway guys, sambil menunggu ke pembicara narasumber ini ya. Ini karena saya yakin dan percaya ilmunya daging semua, karena kita akan kita undang ini adalah salah satu startup di bidang keuangan. Jadi Komunal ini adalah salah satu perusahaan yang menyediakan layanan pertamanya adalah peer-to-peer lending. Jadi istilahnya untuk memberikan pinjaman modal. Tapi akhirnya berkembang sekarang menjadi lembaga untuk penyaluran deposito ya. Tapi saya nggak tahu ya detailnya apa, nanti kita akan ngobrol dengan Pak Henry ya. Tapi setahu saya adalah yang sempat saya pakai juga untuk menyalurkan deposito antara BPR, Komunal pihak tengahnya. Jadi teman-teman misalnya mau deposito dengan bunga yang cukup tinggi dengan bank yang istilahnya relatif lebih aman ya, karena sudah disortir ya, nanti Komunal bisa menjembatani. Jadi ini keren banget sih, salah satu hal yang mungkin istilahnya perubahan di mana era kita tidak harus menanamkan deposito lewat bank, ini bisa lewat rumah gitu. Pakai aplikasi langsung sampai, dan kebetulan saya sudah nyoba dan keren banget sih. Nah itu ya guys. Oke, tanpa berpanjang lebar, ini kelihatannya Bro Henry sudah masuk, ini lihat ID-nya Komunal ya. Oke teman-teman, kita akan undang. Oke Bro Henry, apa kabar? Halo Dad. Hai, gimana bro kabar bro? Sehat? Sehat. Nice to see you. Sehat. Lagi di mana? Lagi di luar apa di Indonesia nih? Oh, saya kebetulan lagi di Singapura. Oh, lagi di luar ya. Wih, mantap Ya, nih guys. Enggak, inilah. It doesn't matter, karena semua udah bisa do through online ya. Oke. Ini teman-teman ya, spesial ya guys hari ini guys ya. Pembicaranya live dari Singapura, dan teman-teman dapat satu insight yang luar biasa ini pastinya hari ini ya. Oke bro. Belajar dari Bro Dedi. Hari ini enggak belajar dari saya, ini belajarnya dari Bro hari ini. Hari ini harus belajarnya dari Bro Henry, enggak boleh belajar dari saya. Ini teman-teman The Consulting udah bosen, brother. Oke, brother, thank you so much hari ini sudah accept undangan kita ya untuk ngobrol-ngobrol santai ya terkait dengan nice, thank you ya. Kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol panjang sih, brother, terkait dengan Komunal, terkait dengan bisnis bro gitu ya. Tapi kalau di The Consulting ini kita belajar bukan hanya bagusnya aja, brother, gitu ya, bukan hanya kerennya aja gitu, karena kan biasanya kan yang kita undang pembicara sudah major, sudah punya bisnis yang keren gitu ya. Seperti Bro Henry ini juga luar biasa. Saya masih ingat dulu kita pertama kali ngobrol-ngobrol di satu restoran sama Bro Anthony ya.
kita ngobrol and you did it gitu ya. You apa make the your dream come true gitu ya. Dan dalam tempo singkat luar biasa. Ini kita pengen ngobrol itu ya. Iya. Yes. Nah, cuma kita nanti pengen brother nggak hanya dengar soal komunalnya, tapi pengen dengar nih brother story behind that. Ya gimana sih caranya bro sampai bisa menjadi seperti sekarang, karena teman-teman yang sekarang sering nontonin acara The Ngobis ini biasanya juga teman-teman yang juga lagi fighting brother, lagi fighting gitu ya, lagi usaha gitu ya, dan biasanya mereka senang banget kalau mendapatkan insight dari narasumber-narasumber luar biasa seperti Bro Handi. Gitu. Boleh ya brother ya, cerita brother ya? Siap. Oke. Jadi hari ini gue bakal banyak tanya, minta izin sebagai moderator. Kalau gampang saya jawab, kalau susah saya skip. Siap, Kak, ujian skripsi brother ya. Oke, bro. Boleh bro, diceritakan dulu bro, mungkin riwayat hidupnya sampai bisa seperti sekarang itu gimana brother? Time is yours. Silakan. Riwayat hidup kayak CV ya. Thanks. Oke, siap. Bro Dedi dan teman-teman di consulting, dan halo, selamat malam untuk teman-teman semua yang joining. Thank you for your time ya, malam-malam joining with us. Tapi hopefully we make this time worthwhile gitu. Perkenalkan, nama saya Hendry. Jadi sebenarnya saya itu sempat satu sekolah dengan Bro Dedi dulu waktu zaman-zaman SMP ya. Time flies. Sekarang kita semua udah mungkin 20 tahun, 25 tahun yang lalu itu ya. Terus saya lama berada di Singapura, sekolah di sini, terus sempat bekerja selama kurang lebih 9 tahun di dunia perbankan. Jadi waktu itu di investment bank, Barclays, itu yang suka nonton Premier League pasti tahu ya. Terus saya juga dulu nggak tahu what is that gitu. Ternyata itu bank. Terus setelah di Barclays, sempat ke Goldman Sachs, itu investment banking firm dari US. Setelah itu saya lanjut ke Glencore, that's a Swiss mining company. Nah, setelah tiga company itu dan kita jalanin selama 9 tahun, keluar nih ide dengan teman-teman, karena kita melihat bahwa kita Indonesian yang living overseas, kita lihat opportunity di Indonesia itu sangat besar. Satu, opportunity. Kedua, kita juga melihat pain point. Kenapa bisnis-bisnis UMKM yang kecil tapi berpotensi itu susah mendapatkan pinjaman waktu itu. Bank-bank, karena memang mereka terikat dengan regulasi, harus yang namanya ada collateral property. Padahal mungkin teman-teman di sini ngalamin, waktu kita start bisnis, banyak dari kita itu mulai dari nol. Nggak punya tuh namanya properti. Jadi ada vicious cycle kan, kalau saya nggak bisa dapat kredit, bisnis saya nggak bisa jalan, dari mana saya bisa punya properti. Jadi banyak UMKM itu terikat di sana. Dan kita melihat sebenarnya metode kolateral itu bukan metode yang utama gitu. Ada cara-cara lain di mana kita menganalisa resiko, tentunya dibantu dengan teknologi, supaya bisa lebih baik, lebih akurat. Jadi akhirnya kita mencoba mendirikan fintech lending. Waktu itu tahun 2019, so fast forward 3 tahun, sekarang kita udah beroperasi 3 tahun fintech lendingnya. Jadi waktu dulu ketemu Bro Dedi itu, saya rasa fintech lending is still something very new. Sekarang udah lebih banyak dikenal, orang lebih tahu what it is gitu ya, fintech lending. Nah, 2 tahun yang lalu, waktu pandemi, selain fintech lending, kita karena talking with our supplier ya, atau our partners, itu keluar bisnis ide baru. Dan seperti teman-teman tahu, mungkin bisnis ide baru itu seringkali lahir dari pain points. Jadi ada orang yang punya problem, terus problem itu berusaha kita solve. Gitu. Jadi problemnya waktu itu kita berada mungkin cuma dua dari 120 fintech firm yang waktu itu ada di Surabaya. Nah, Surabaya itu di Jawa Timur, itu happen to be provinsi dengan BPR terbanyak seluruh Indonesia. Jadi naturally kita kerja bareng dengan mereka dari Day One gitu ya. Terus waktu pandemi,
ada BPR yang datang sama kita. Dia bilang, by the way, kita sudah jadi lender kalian, kita sudah mendanai di platform kalian, great. Tapi kita have another problem ini. Problemnya adalah kita sekarang susah nyari deposito. Padahal bunga kita itu jauh lebih tinggi dari bank umum dan dijamin LPS. Since komunal ada platform, bisa bantu nggak? Tapi waduh, problem nih. Tapi problem is opportunity. Jadi kita lihat how we can help. Kita lihat di Indonesia ada nggak sih platform deposito yang menyediakan gabungan dari bank-bank banyak, orang bisa langsung deposito kayak e-commerce? Nggak ada. Di Singapura ada nggak? Nggak ada. Terus kita cari, ketemunya di Eropa. Raisin.com. Solving the same issue. Dia solving deposito di negara-negara Eropa itu semua dijamin oleh EU, tapi di negara besar seperti Jerman bunganya kecil, di negara kecil seperti Poland bunganya besar. Jadi orang Jerman kalau mau deposito yang aman dan bunga tinggi, dia sebelumnya harus terbang ke Poland. Ya nggak nyucuk ya, orang sudah bilang nggak nyucuk gitu. Tapi sekarang bisa without face to face lewat platform. Itu yang kita lakukan. Kita bilang perfect, ini udah pernah dilakukan di Eropa, why don't kita coba di Indonesia. BPR di Indonesia 1.500, kalau kita bisa pilih yang benar-benar bagus, masa nggak ada sih 500, 750 yang benar-benar bagus. Terus dana di kota besar ini, dan kita lihat waktu itu memang dananya 95% itu di kota besar, bro. Jadi kita lihat dana di kota besar 95% kok nggak flowing ke BPR, padahal BPR ini cari dananya susah, tapi produknya bagus. Sedangkan bank-bank besar itu bunganya 0,99, 1%. Orang ngantri karena convenience. Jadi kita lihat, ini mungkin satu hal yang kalau kita kasih platform nih, semua orang benefit. Masyarakat di perkotaan bisa nabung, BPR bunga lebih tinggi, aman, BPR dapat dana lebih mudah. Terus UMKM, karena cost of fund-nya BPR lebih turun, UMKM akhirnya dapat bunga dengan lebih terjangkau. Jadi kita melihat itu bisa win-win untuk semua. Jadi singkat ceritanya gitu, bro. Jadi nggak terasa platform deposito BPR itu juga sudah beroperasi setahun sekarang. Nice. Jadi makanya gue juga agak bingung, brothers. Pertama kali waktu kita ngobrol di McD itu ya, malam-malam, bro yang sempat ngobrol soal komunal kan, dari situ. Oh itu kan pertama aku tahunya kan bro sebagai lender, sebagai pemberi pinjaman kan gitu ya ke usaha-usaha gitu ya. Bahkan kan kapan hari juga sempat tak pikir wah ini bisa jadi salah satu saluran untuk distribusi untuk teman-teman yang butuh pemodal kan gitu ya. Terus switchingnya pindah gara-gara di COVID itu brother ya berarti ya. Benar, itu masih. Jadi bisnis itu masih terus berjalan. Sekarang juga ada bisnis deposito. Tapi ini lahir karena COVID, karena orang-orang mengalami masalah gitu kan. Yang orang mau nabung juga kalau mau buka deposito online susah sekali. Nggak harus ke bank, baru recently ada digital bank gitu. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah digital banking ini bukan hanya untuk yang bank-bank besar, tapi kita mendigitalisasi bank-bank BPR yang kecil, medium, semua juga bisa level playing field, setara, punya kemampuan yang setara gitu ya untuk onboard orang melalui remote dan lain-lain tanpa face to face, semua tanpa face to face. Ya. Nice. Oke, brothers, boleh nggak lu ceritain brothers? Maksudnya gini. Kalau dalam perjalanan komunal kan berarti sekarang tahun keempat, ya. Tahun kelima sekarang. Tahun ketiga ini ya. Masuk tahun keempat, sudah 3 tahun. Tahun keempat ya, 3 keempat ya. And then you grow up very fast. I think maksudnya bertumbuhnya cukup cepat gitu ya. Dengan setara kalau kita ngomong dengan bisnis konvensional kan jauh gitu ya. 4 tahun belum jadi apa-apa gitu ya. Nah, kalau boleh lu ceritain brothers, apa sih bro kesulitan pertama kali lu bikin startup? Kesulitan pertama sebenarnya startup itu ada beberapa hal yang paling penting ya. Tapi yang paling pertama dan yang paling sulit itu people, orang. Jadi
Pada waktu kita mulai, itu ide angan-angan tinggi, tapi saya masih ingat beberapa orang yang join kita pertama, itu bukan mereka apply ke komunal, saya yang approach mereka. Dan saya yang approach mereka, dari 100 orang yang saya approach di LinkedIn, 20 sampai 25 yang respon. Dari 20 sampai 25, saya ajak ketemuan 10 yang mau. Kira-kira dari 10 yang mau, pada saat saya jelasin tentang komunal tuh apa, orang bingung kan, bisa pinjam duit, bisa nabung duit, bisa. Are you a bank? No. Jadi are you BPS? Bukan. Are you koperasi? Bukan. Susah gitu. Terus kantornya di mana? Kita belum punya kantor, bulan depan kantor kita baru jadi. Jadi saya interview di Bon Ami, di McD. Orang-orang kayak, ini beneran atau gila, atau saya ditipu atau apa gitu. Jadi susah banget. Jadi dari 100 yang saya approach, akhirnya 10 yang mau ketemu, 5 yang gila mau join. 5% ya? Iya, cuma 5%. Gitu. Dan 5% itu nggak ada yang punya background finance waktu itu. Jadi when we start, bayangin, mau buka fintech, 5 orang join, nggak ada yang nggak ada yang background finance, cuman 1 yang background tech. Nah, jadi gimana gimana tech gitu kan. So akhirnya kita training one by one sambil tunggu izin OJK gitu waktu itu. Jadi itu namanya buka kelas lah. Those early days are really crazy gitu. Tapi ya I'm glad karena semua orang yang ikut dari pertama itu, I think secara personal development juga ikut bertumbuh gitu. Sekarang mereka udah cus ngomong fintech gitu. Padahal dulu kita juga tahu sama-sama, kita juga nggak ngerti apa-apa gitu. We learn along the way. Jadi satu, I think people, we need to get team member yang benar-benar mau yang punya grit, benar-benar mau belajar dan benar-benar mau fight together with us. Gitu. And we grow together. Ya, itu satu. Kedua, yang kedua itu product market fit, bro. Jadi, I think banyak usaha atau banyak startup yang kurang mikirin product market fit. Jadi, intinya gini, product market fit itu kan istilah keren, tapi intinya gini, siapa sih yang mau your product? What your product is solving. Jadi, jangan ujuk-ujuk datang ke market bilang saya punya pen ini nih, saya punya produk ini, saya mau jual. Enggak, startnya bukan dari situ, startnya harus dari problem apa yang kamu solve, pain point apa, dan apakah pain point ini beneran pain point. Kalau di startup itu, kalau pernah dengar teman-teman sekalian, mungkin ada yang namanya atau venture capital, kalau tanya kita, your product itu vitamin atau painkiller. You know the difference. Jadi kalau vitamin itu dimakan nggak apa-apa, nggak dimakan juga nggak apa-apa. Kalau painkiller itu nggak bisa, saya harus makan. Jadi teman-teman lihat kalau yang startup atau perusahaan-perusahaan yang besar itu produknya painkiller. Saya mau nggak mau, saya mesti makan at that point gitu. Saya mau pergi, nggak ada taksi nih, saya otomatis harus panggil Gojek atau Grab. Saya benar-benar perlu sekarang. Harganya dinaikin, tadinya 5.000 jadi 6.000, jadi 7.000, jadi 8.000, ya udahlah gitu. Saya pokoknya perlu pergi gitu kan. Lain kalau orang beli vitamin 5.000 dinaikin 5.500, nggak usah deh, saya nggak perlu hari ini. Jadi produk marketingnya beneran nggak sih orang itu perlu produknya? Gitu. Baru setelah itu kita ngomong yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu. Gitu, bro. Oke. Jadi pertama masa lalu dari people berarti ya. And then you start your company with 5 people. Yang lu cari 100 orang, and then ketemu 5 sampai sekarang masih in your company, dari 5 orang itu. Sekarang tinggal, unfortunately tinggal 2 yang di antara 5 itu yang joiner. Iya. Oke. Tapi keren ya. Elsewhere, ya. Oke. Gitu. Nah, dari people, kalau kita ngomong soal you sebagai ya ibaratnya you kan sebagai pemodal, brothers ya.
kan sebagai, kalau aku tahu kan bro kasih modal ke orang yang butuh gitu ya. Itu gimana brothers? Maksudnya apakah bro juga mudah gitu tah untuk misalnya let's say mencari pemodal, apa namanya misalnya kita ngomong P2P lending, peer to peer lending gitu ya, nyari investor-investor yang bisa di ngasihin modalnya, atau mungkin bro untuk assess si orang yang mau dikasihin modal itu seperti apa brother? Apa gampang atau susah atau gimana brothers dalam prosesnya itu brother? Susah gampang. Ada gampangnya, tapi lebih banyak susahnya. Jadi yes. Bisnis platform itu memang kelihatan bagus, tapi pada waktu mulai itu susah untuk balancing antara dua belah pihak. Dan itu sama for every other platform. Jadi mempertemukan X and Y ya. Susah nyari X, susah nyari Y. Jadi kita harus convince X bahwa ada Y loh yang perlu terus. Dan kita harus convince Y ada X loh. Jadi waktu kita ngomong borrower, kita jual. Kita punya lender banyak, bisa kasih Anda pendanaan. Mungkin bank nggak bisa kasih, tapi orang-orang ini mau, and the power of the masses ya, the power of the masses. Banyak orang nih chip in dikit-dikit kan nggak kerasa gitu kan, sehingga dia mau buka datanya, dia mau apply. Borrower yang bagus akhirnya mau apply. Nah, ke lender side kita harus jual, kita punya banyak borrower bagus. Karena itu ini apa namanya? Ayo join kita di platform kita. Karena kalau borrowernya jelek ya nggak menarik gitu kan. So that I think at the end of the day bisnisnya di sana gitu. Oke. Tapi bro kasih pinjaman sampai sekarang nggak ada yang sampai macet gitu brothers, atau sempat ada yang macet juga? Tentu ada, nggak mungkin kita nggak ada yang macet. Jadi kalau nggak ada yang macet itu berarti kita terlalu konservatif. Jadi istilahnya gini, kalau kita berenang di laut itu bagian atas pasti bening, tapi bagian bawah mungkin banyak pasir gitu kan. Kita mau masuk sedalam-dalamnya tapi pasirnya masih acceptable. Jadi kalau kita di permukaan pasti aman. Tapi kalau kita masuk terlalu jauh sampai ke kedalaman pasti kita minum pasir banyak gitu. Jadi gimana how to balance that ya? Level mana yang masih acceptable? Karena banyak hal yang sebenarnya nggak bisa diprediksi, bro. Misalkan secara bisnis bagus, terus tiba-tiba ya knock wood ini ada benar kejadian borrowernya tiba-tiba meninggal, gitu ya. Ya udah nggak bisa. Dan bisnisnya karena bisnis itu tadi, karena small business SME itu seringkali one man show. Yang namanya one man show begitu yang key man-nya nggak ada, ya goyang itu bisnisnya. So that's something yang kita nggak bisa force, itu kelihatan bagus banget padahal. Gitu. Jadi banyak hal yang sifatnya behavioral dan kejadian yang force majeure yang ya it is what it is secara risk. Yang penting kita tahu thresholdnya seberapa oke, go beyond that itu bahaya gitu. Oke. Berarti tempatnya komunal sampai sekarang masih kasih pendanaan juga, brothers ya, sampai sekarang ya? Masih. Kita in fact tahun ini 3 tahun ya, kita kasih pendanaan sekitar 1,5 T dalam bentuk loan. Ya. Lebih yang deposit lebih kenceng, yang loan ya kita harus hati-hati karena sekarang masih COVID, masih belum pulih 100%, tapi mulai pulih. Oke. Jadi bro danain 1,5 T ya per tahun itu untuk orang-orang yang betul loan itu ya. Dalam 3 tahun ini, tapi saya bisa bilang hampir setengah dari 1,5 T itu terjadi di dalam 7 bulan ini, bro. Wow, keren. Jadi, mantap. Ya memang ini ya, ya saya rasa kita terus sama-sama belajar, tapi satu hal yang kita belajar dari 3 tahun ini ya, seringkali kita harus berani bermimpi besar dan berani push the boundary. Jadi pada waktu, ingat pada waktu kita pertama kali tahun 2019 ya,
waktu mulai, kita kumpul semua sama satu tim, waktu itu udah tambahan orang, ada 15 orang. Terus kita bilang, kira-kira bisa berapa ya? Ini tahun pertama kita beroperasi ya. Ada yang ngomong 40, ada yang ngomong 70, ada yang ngomong 100. Kita bilang, gini deh, targetnya 80, bisa nggak? Semua orang berat. So at the end of the day kita achieve 70. Itu berat, Pak. 70 itu berat. Iya. Ya. Tapi lumayan, brothers. Ya, dalam tahun pertama kan ya. Yes. Setelah itu tahun kedua jadi kira-kira 240. 70 3 times ke ya. 240. That's 2020. Itu waktu COVID tuh berarti. Iya, tengah-tengah masa COVID kan. Oke. Gitu. Nice. Karena banyak orang yang nggak bisa, akhirnya susah kan, without dan lain-lain ya. Terus tahun 2001 sekitar 500-an. Lupa 500 berapa. Jadi kita mikir dulu kok rasanya 70 itu susah banget ya. Tapi kalau waktu itu puas dengan 70, 100, 110 juga nggak bisa grow sampai eksponensial gitu. Jadi I think punya dorongan dan punya keberanian untuk setting goal dan nggak takut gagal. Jadi kebanyakan takut gagal. Kita nggak berani setting tinggi karena takut fail. Tapi sebenarnya kalau kita terlalu cepat sukses, goalnya itu terlalu cepat tercapai, akhirnya kita nggak bisa maju, limited majunya. Dan kita merasa kita sudah nyampe, itu paling bahaya. Kalau udah nyampe nggak growing lagi. So we have to continue to look up gitu ya. Jadi tahun 2021 500 lebih, dan sekarang 7 bulan berjalan kita udah lewat lebih dari tahun kemarin gitu. Jadi wow. Dari tim kita terus menerus ya ada leader-leader dan partner-partner kami yang lain yang terus menerus pushing the boundary ya untuk terus kurang gitu. Gimana kita bisa solve more and more. Mantap. Luar biasa, brothers. Luar biasa. Ini mungkin buat teman-teman juga ini ya, satu pengalaman ya dari Bro Henry ya, bahwa ketika dia buat target, beliau buat target gitu ya, 80M capainya 70M kan ya, which is 90% lah ya. Ya fail, tapi maksudnya lumayan lah timbang 40M yang tadi kan pertama 40M itu kan. Tapi 70M kan better gitu ya. And then naik lagi ke 230 ya, 140 ya. And then naik lagi 500, and then terakhir sekarang baru 7 bulan 750. Bisa akhir tahun bisa 1 T nih, wih luar biasa nih. Nah bro, boleh sharing nggak bro? Maksudnya gini, banyak nih orang yang setting target tuh, and then mereka setting target, and then jarang atau banyak dari mereka itu yang nggak achieve gitu ya. How you manage, brothers? Maksudnya gimana sih you manage dengan itu juga bukan target yang kecil, itu target yang besar gitu ya. And then I think yang paling susah biasanya kan di awal gitu ya, setting target yang belum pernah achieve kan pasti yang susahnya kan sekarang. Gimana bro? Yang dilakukan bro terhadap your team atau your personality atau apa bro yang mungkin supaya bisa achieve their target? Jadi sebenarnya ini ada science-nya, tapi banyak art-nya juga. Science-nya yang kita bisa lakukan adalah kita breaking down the target. Jadi kalau 1 tahun kita mau achieve berapa, katakanlah 100M, berarti sebulan harus berapa? Berarti 1 minggu harus berapa? Then what the resource that we need untuk lakukan itu, gitu kan? Jadi kita harus tahu bottleneck-nya di mana. Apakah orangnya, manpower kita kurang, atau sistemnya, atau marketingnya, atau apanya, gitu ya. Terus then continually improving the bottleneck. Jadi kita selalu ngomong di komunal bahwa kita mau improve the human capital. Nah, caranya gimana? Kita nggak mau misalnya satu orang itu sekarang misalnya handle berapa, 10 borrower. Tahun depan, apakah kalau kita mau handle 20 borrower, kita harus double the manpower? Atau bisa nggak dengan manpower cuma naik sedikit,
tapi ini namanya scalability ya. Tapi volumenya itu bisa naik 2 kali misalkan. Gimana caranya? Proses apa yang nggak perlu? Proses apa yang kita bisa leverage teknologi? Proses apa yang kita bisa leverage some other system atau some other network? Jadi kita push our team untuk keep thinking, kalau hari ini productivity kamu X, next month, 3 months from now, 6 months from now, gimana bisa terus naik, tapi bukan berarti you are spending more time. Orang Asia itu, bro, seringnya itu cuman work hard, not work smart. Jadi kalau mereka bilang, hari ini kalau saya 1 jam saya bisa bikin 10 pen, kalau saya mau bikin 20 pen, ya saya harus kerja 22 jam. Kalau mau 30 pen, ya saya harus kerja 3 jam. Tapi itu kan nggak bisa, nggak applicable kalau at some point ya waktu kita cuma 24 jam. Tapi gimana caranya 1 jam itu bukan ke 10, besok bisa 20, besok bisa 30. So that's the part yang hard ya. Hari ini ya kita bisa pakai teknologi, kita bisa pakai best practices, proses-proses, kayak misalnya tim kalian di consulting kan juga pasti ini kan ya, banyak SOP yang best practice. Jadi kita belajar dari kesalahan orang lain gitu kan. Kita nggak harus gelumut sendiri baru belajar, tapi kita belajar from the best practices dari tempat-tempat lain yang sudah ini mengalami sebelumnya gitu. Oke. Jadi salah satunya juga bro ini ya, apa namanya, habis breakdown and then push your team into the limit gitu ya. Maksudnya didorong supaya mereka bisa capai kemampuan mereka maksimal plus dengan teknologi ya. Benar. Jadi hal-hal yang kita itu pertama mungkin susah karena orang itu nggak terbiasa pakai teknologi kan. Kenapa saya harus misalkan update di yang gampang nih, kita pakai Microsoft Teams misalnya productivity tool. Kenapa saya harus update di sana? Kan pakai WA gampang. Saya nggak biasa pakai tombolnya susah gitu kan. Tapi lama-kelamaan kerasa karena kalau kita pakai WA terus cari scroll yang message lama-lama itu susah. Terus orang baru di add dia nggak bisa lihat yang lama, tanya lagi. Jadi itu waktu berapa detik kebuang di sini, 1 menit kebuang di situ, itu dikumpulin, itu massive. Itu hal yang kecil kan. Iya, kecil tapi cukup besar dampaknya, Brothers. Kalau misalnya yang lakuin bukan cuma 1 orang, tapi banyak orang. Ya. Oke, menarik, interesting ya. Ini kita belajar teman-teman ya, belajar cara pandang ya. Dan memang kalau bisnis ini kan nggak bisa semuanya based on teori gitu ya. Pasti banyak artnya juga gitu ya. Apalagi ngomong soal leadership ya. Oke, Brothers, pengen tanya lagi, Brothers. Ini kan kalau nggak salah juga Komunal sempat melakukan funding ya, fundraising ya dari venture capital. Kalau nggak salah dari East Venture ya, Brothers ya, kalau nggak salah ya. Dari tempatnya Wilson Cuaca ya, Bro Wilson Cuaca kalau nggak salah ya. Nah, maksudnya gini, Bro kan sudah ada pendana dari DPR gitu ya. Apa sih, Brothers, yang maksudnya menyebabkan dari Komunal sendiri membutuhkan funding dari pihak venture ya? Apa sih, Bro? Maksudnya secara pola pikirnya itu apa sih yang perlu diketahui dari teman-teman audiens itu? Sebenarnya pendanaan itu ada beberapa macam. Jadi dan itu jadi agak rancu karena kita fintech atau kita bisnis. Jadi bisnis keuangan. Karena pendanaan itu kalau di bisnis biasa itu biasanya ya pinjaman atau penyertaan modal saham gitu kan. Tapi kalau sebagai lender itu bisa juga dia itu mendanai project yang ada di platform. Jadi dia cuma melewati kita untuk mendanai UKM yang lain. Tapi Komunal sendiri secara itu uangnya kan nggak ke Komunal gitu kan, cuma lewat aja. Tapi investment yang diperlukan Komunal waktu itu adalah kita perlu investment untuk operasional Komunal. Jadi untuk hire
misalnya team member untuk build the system, itu kan perlu dibayar di muka ya, nggak bisa team membernya dibilangin ya nanti lu gue kasih gaji pada waktu platformnya running dan udah rame, kan nggak bisa. Jadi tetap Iya, nggak bisa, bener. harus makan gitu, terus harus harus lain-lain, baru hasilnya lama-lama kelihatan gitu kan. Jadi ya I think with other business lah, semua other business perlu itu gitu. Teman-teman yang buka resto, buka cafe juga tahu kita harus sewa tempat dulu, bayar dulu, terus setup furniture, bayar dulu sebelum even orang beli kopi kita yang pertama gitu kan. Jadi I think prinsipnya sama bro, seperti itu. Dan makanya kenapa kalau company itu atau startup terus ada pendanaan series A, B, C, D, itu karena itu. Jadi mereka mau setup something untuk kedepannya supaya lebih maju. Jadi kayak sebagai bahan bakar brothers ya, supaya bisa lebih jos gitu ya usahanya ya. Oke. Mereka melihat potensi gitu kan. Kalau nunggu sampai profit itu ya lama. Terus nanti momentum market waktu itu mungkin sudah berbeda. Oke. Nah, brothers, apa sih bro yang harus dipikirin sih? Maksudnya apa sih yang harus dipersiapin gitu ya buat teman-teman tuh yang kalau mereka pengen dapat funding gitu ya. Terutama kan bro juga sudah level fundingnya ini kan sudah level saya ngomong E++ gitu ya. Maksudnya yang memberikan funding kan juga maksudnya juga salah satu venture yang cukup ketat gitu ya dalam hal assessment dan kawan-kawan. Apa sih bro yang perlu dipikirin sih atau yang perlu dipersiapin sih buat teman-teman tuh yang aku pengen funding nih Pak, karena banyak brothers yang tanya hal itu gitu ya. Tapi anyway kalau kita review kan juga teman-teman tuh banyak yang bahasanya banyak merahnya daripada banyak hijaunya gitu ya. Tapi kalau dari brothers sendiri apa sih kira-kira yang perlu dipikirin sih buat teman-teman tuh kalau mau dapat funding itu apa sih yang harus dilakuin? Ada beberapa hal, tapi yang pertama-tama banget itu kita harus review bisnis kita itu sebenarnya perlu funding segitunya nggak? Atau kita itu bisnis yang, karena nggak semua macam bisnis itu bisa didanai oleh investor VC. Jadi bisnis yang berbeda, mungkin pendana yang cocok itu berbeda-beda gitu. Jadi VC is not for all business. Nah, bisnis apa yang VC lihat dan mereka mau invest biasa, dan apa yang mereka harapkan. Jadi mereka itu biasanya ngelihat satu, yang product market fit-nya cocok. Yang tadi yang poin pertama ya, itu vitamin or painkiller. So if your product is vitamin, biasanya susah. Tapi kalau itu painkiller, itu bagus berarti. Terus poin kedua, bisnisnya scalable atau enggak? Makanya itu kalau kalian lihat kebanyakan bisnis itu yang didanai basis teknologi, karena biasanya yang berbasis teknologi itu scalable. Nggak selalu ya, tapi biasanya gitu. Scalable dalam artian gini, kita hari ini punya 10 orang bisa hasilin 100 pen tadi. Terus kalau kita mau 200 pen, apakah kita harus 20 orang? Jadi kalau itu naiknya semua sejajar terus, berarti nggak scalable. Tapi kalau hari ini kita satu orang berarti kan 10 ya, 10 orang 100 pen gitu. Terus kita mau bikin 100.000 pen, and kita nggak perlu orang 1.000 kali lipat, then itu scalable. Karena bisa dibuat pakai teknologi, misalnya orangnya tinggal terakhir misalnya melototin doang gitu ya. Ini jalan pakai mesin semua, terus orang melototin doang, oh udah bener. Lama-lama mungkin yang melototin ini juga mesin gitu kan. Nah, itu bisa pakai AI gitu ya bro ya? Mungkin gitu. Jadi orang itu bisnisnya ini bikin AI, bukan bisnisnya ngerakit pen. Itu nggak scalable karena orang itu limited jadinya. Jadi harus scalable gitu. Jadi ada bisnis-bisnis yang bagus, benar-benar bagus, tapi jarang didanai oleh VC karena nggak scalable. Misalkan yang sangat spesialis dong. Misalkan dokter itu
kalau mau bagus ya dokternya itu si A, satu orang itu gitu. Dia susah untuk menduplikasi dirinya. Kalau dokter itu liburan ya udah tutup prakteknya. Jadi nggak bisa dong, dia cuma punya 10 jam, 10 jam, 10 pasien, satu orang 1 jam, gitu kan. Kalau pasiennya 20, paling banter dia, oke, satu orang sekarang 30 menit ya, ngomong sama saya ya. Terus mau dikali 2 lagi 15 menit. Lama-lama kan nggak bisa, masa saya ngomong sama satu pasien 1 menit gitu kan. Nggak bisa. Makanya sekarang pakai telemedicine, pakai tele yang lain yang bisa jadi scalable gitu. Iya. Terus ketiga ya momentum, apakah waktunya tepat. Jadi banyak hal yang kalau bisnis sekarang kalau dimulai 5 tahun yang lalu mungkin nggak bisa juga gitu. Kalau Gojek mulainya tahun 90 nggak bisa gitu. Belum ada smartphone. Ya, it just doesn't work waktu itu gitu. Terus yang terakhir yang orang sering meremehkan itu tim. Apakah tim itu bisa mengeksekusi? Mereka harus yakin orang ini bisa execute. Karena idea itu is cheap. Do you know yang ini ya, yang punya ide Uber itu dia bukan the first one. Banyak orang dulu yang punya ide kayak gitu, tapi nggak bisa execute sampai si Travis Kalanick itu execute. Gitu. Jadi itu juga itu art ya, nggak bisa, susah. Jadi they have to be confident that kamu bisa execute. Kira-kira itu ada few key things yang mereka lihat. Tapi first of all, ya itu visi type business atau enggak. I think that's something yang kita harus review. Kalau enggak, orang pikir bisnis saya perlu pendanaan visi, ternyata enggak. Ya itu kayak benturin kepala kita ke tembok gitu kan. Kita tetap nyoba dan akhirnya gagal. Kita merasa bisnis saya jelek ya, padahal enggak. Belum tentu. Ya. Yes. Agree. Nice. Satu penjelasan yang bagus ya guys ya. Jadi teman-teman bisa ngeliatin ya cara pandangnya visi, atau teman-teman nggak usah ngomong jauh-jauh visi deh. Teman-teman cari pemodal, temannya kalian gitu ya, atau saudara kalian gitu ya, atau apa kayak gitu ya. Ini juga lihatnya kurang lebih sama guys ya. Cuma mungkin cara pandangnya, kacamatanya nggak selebar visi, karena visi kan sudah tanganin banyak macam perusahaan gitu ya. Dan True Handy luar biasa ya, masuk. Udah securities crowdfunding, kita nggak ada services itu, tapi kita kenal beberapa teman yang bisa ini isu saham di crowdfundingin rame-rame. Oke. Platform, tapi misalnya ya, lu mau buka coffee shop atau franchise coffee shop gitu ya. Terus saya mau buka di mall mana gitu. Terus saya perlu dana berapa? Mereka kalau nggak salah 110 M. Saya perlu dana beberapa M. Mereka review. Kalau udah oke, semua cocok, dimasukin platform, jadi orang bisa tuh beli saham itu gitu. And you need to pay dividend and all that ke orang. Sekarang juga itu sudah by platform berarti tadi ya? Ya, dan mereka regulated by OJK juga. Oh, oke. Sampai segitunya sekarang ya perkembangan teknologi keuangan ya. luar biasa. Danain pendanaan pakai macam-macam. Kalau nggak salah, gue pernah lihat satu platform yang lakuin itu kayak dia bukain franchise-nya A, franchise-nya B, terus dia masukin modal gitu ya modelnya ya. Tapi itu di conversion ke saham gitu ya modelnya ya. Jadi itu dalam bentuk saham. Kalau kita peer-to-peer kan dalam bentuk pinjaman. Iya. Jadi mereka harus balikin kita bunganya kan jelas. Kalau saham dia kan balikin dividennya gitu kan ya. Oke. Nice. Oke, brothers, mungkin boleh diceritain brothers. Bro kan udah jalanin selama 3-4 tahun ini ya untuk komunal. And then you grow very fast I think gitu ya. Dalam 4 tahun perkembangannya kan cukup pesat gitu. Apa brothers? Mungkin mimpi 5 tahun ke depan brothers. Dream kita itu
pertumbuhan Indonesia, pertumbuhan ekonomi mestinya nggak dilimit di kota besar aja gitu. Karena kalau teman-teman ke Jakarta, ke SCBD, Sudirman, terus setelah itu kalian pergi ke kota mana lah, saya nggak sebut, mungkin second and third tier city gitu kan, itu beda banget, kayak dua negara yang berbeda. Nah, itu gimana gapnya makin lama makin diperkecil. Dan caranya adalah resources yang free, yang idle di kota besar, dalam hal ini dana, gimana bisa flowing ke kota-kota kecil ini ke BPR, dan BPR itu bisa kita enable dengan teknologi untuk serve UKM-UKM di second and third tier city, tapi dengan standar international. Jadi kita pengen, kita sekarang lagi doing project ya, itu enable BPR itu untuk klien-kliennya mereka bisa terima pembayaran pakai QR code. Jadi nggak OVO, GoPay, dan istilahnya perusahaan fintech papan atas aja yang bisa lakukan itu. Tapi di mana BPR di daerah-daerah, klien base-nya mereka juga bisa enjoy world class ini teknologi. Jadi jangan lagi tuh ada misalnya 50% workernya BPR itu cuma doing pen and paper, sayang waktu mereka gitu kan. Kalau bisa pakai teknologi terus mereka bisa do other thing, itu company bisa lebih maju gitu. Jadi itu sih yang kita aim di dalam 5 tahun ke depan, itu lebih level playing field dan pertumbuhan ekonomi lebih merata ke mana-mana. Karena Indo itu kan besar. Oke. Tapi bro punya impiannya juga align dengan pemerintah itu atau gimana, brothers? Pasti inline karena ini sesuatu yang baik. Tapi lebih ke ini ya. Pada waktu orang ngomong inline itu terus ini kan yang info banyak, bukan 2 orang gitu kan. Jadi gimana caranya itu sama atau enggak, dan yang diprioritaskan sama atau enggak. Nah, itu satu hal yang penting gitu. Dan tapi kita mengapresiasi sih, OJK itu belakangan sangat open dengan innovations. Maka ya kita optimis bisa. Karena deposito platform sendiri ini kan nggak ada di Indonesia. Jadi pada waktu kita apply ke OJK, kita juga jelasin, akhirnya kita dikasih istilahnya izin funding agent itu so far se-Indonesia baru 1. Komunal yang lakuin. Karena nice. kita luar biasa. Nggak ada yang bikin gitu kan. Mereka bingung juga ini mau dikasih license apa, nggak ada yang bikin, belum ada kayak gini gitu. Ya karena kita bikinin license ini gitu. Yes. Nice. Istilahnya bro jadi salah satu ini ya, apa namanya, inisiator di apa namanya segmennya bro gitu ya. Pioneer di situ ya, supaya nanti hopefully more and more people coming in gitu kan. Keren. Saya dengerin bro cerita sampai ikut merinding ya. Luar biasa. Wah, karena memang enggak sih, dengernya bro punya apa namanya mimpinya keren sih. Karena kan gue kan sering keliling toh. Dulu zaman waktu awal-awal buka consulting kan gue sering keliling kan. Memang bro cerita benar sih. Kota apa yang semakin daerah itu gapnya terlalu tinggi ya sama kota-kota besar, dan mereka juga untuk apa growing juga agak susah karena dananya juga terbatas. Apalagi kalau pemerintah tidak support, tidak ada platform seperti komunal untuk support, malah juga mereka kesulitan gitu ya untuk akhirnya bisa berkembang gitu. Oke, brothers minta izin nih, ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman ya. Wah ini nih ada juga ya kak internal. Coba ya brothers ya, ini dari bro atau kak Kate River ya. Ini ya mau tanya, saat ini kan visi lagi selektif. Ada nggak tips untuk pitch untuk yakin sama kita? Maksudnya untuk pitching gitu ya, supaya visinya bisa yakin dengan kita. Lalu juga gimana caranya bertahan? Gitu brothers. Monggo brothers kalau bisa dijawab. Jadi sekarang itu yang terjadi, mungkin teman-teman melihat berita di sana sini ya. Tapi yang namanya funding winter itu back to normal. Jadi dulu itu mereka very agresif, apapun yang bagus
nggak lihat baik-baik, udah langsung dana jeber gitu. Jadi akhirnya bagus jelek semua dapat pendanaan. Dan si quoting Warren Buffett, dia bilang gini, when the wave is tight gitu, then you know who is swimming naked. Jadi yang kalau nggak ada ombaknya itu air surut, then you know who is naked and who is not, gitu kan. Kalau waktu airnya pasang, ekonomi lagi booming, ya semua bagus. Tapi pada waktu jelek ya, then you know, yang bisa bertahan itu yang benar-benar fundamentalnya bagus. Jadi saya rasa sekarang itu fokusnya gimana kita memperkuat fundamental. Fundamental itu yang tadi ya. Jadi kalau ada company-company yang ekstrimnya, misalnya dia jualan pen nih, terus pen ini orang nggak perlu, tapi dia bilang, gini deh, saya kasih kamu beli 50 rupiah deh, padahal modalnya 100. Ya udah murah-murah, oke lah gitu. Ya orang akan pakai gitu. Penjualannya akan kelihatan tinggi. Tapi sebenarnya waktu dia nggak bisa burn uang lagi, cost-nya 100, dia jual di 100 atau 120, nggak ada yang mau beli. Itu collapse kalau nggak ada pendanaan. Tapi company-company yang jual painkiller yang dinaikin harga 20%, 30% karena nggak ada funding dan orang oke, itu survive. Dan sekarang VC-VC itu nyari ngelihat yang mana yang benar-benar bagus, yang mana yang cuman polesan. Polesan itu maksudnya polesan secara keuangan, brothers ya? Secara keuangan, secara produk, sebenarnya market nggak perlu dan nggak mau bayar. Ya. Saya nggak quoting model bisnis tertentu, tapi misalnya ada barang-barang yang sekarang ini saya terus terang nggak ngerti. Kayak misalnya delivery 15 minutes, pernah dengar nggak? Quick commerce. Delivery 15 minutes. Oke. Ya, jadi itu kan pasti lebih mahal kan. Sekarang kalau orang dikasih free delivery, ditawarin, lu mau delivery 15 minutes atau 1 jam? Cost-nya sama. Tergantung kebutuhan. Kalau cost-nya sama ya 15 minutes. Kalau ya, cost-nya sama. Tapi begitu 15 minutes harganya 2 kali lipat. Kebanyakan orang 1 jam aja. 1 jam, nggak apa-apa. Benar. Benar. Itu seperti itu. Jadi kalau orang yang fokusnya 15 minutes, saya terus bikin 15 minutes, nah itu orang mau bayar nggak? Kalau orang mau bayar, ya you will perform. Kalau orang nggak mau bayar, ya good luck to you, gitu. Kira-kira begitu. Itu kayak misalnya kita ada-adain yang, maksudnya orang nggak terlalu butuh, tapi kita ada-adain visinya ngeliatin, wah ini nggak oke nih, gitu. Akhirnya ditolak juga gitu pada pastinya ya. Ya. Oke. Adjustment kan. Jadi apakah mereka mikirnya gimana gitu? Oke. Bro, kalau tadi Bro juga ngomong soal fundamental nih, brothers gitu ya. Mungkin kan sebagian teman-teman kita juga nggak terlalu tahu soal keuangan gitu ya. Apalagi kan kalau pengusaha awal itu kan mikirnya cuma omset, brother ya. Omset, operational finance terakhir dipikirin, atau mungkin HR juga paling terakhir gitu ya. Nah, kalau Bro secara fundamental Bro, apa sih brothers yang perlu mereka perhatiin sih brothers terkait dengan usaha mereka supaya bisa dilirik gitu lah oleh visi atau oleh investor, brothers? Mungkin yang pertama yaitu problem apa yang Anda solve gitu. Produk Anda benar-benar bisa solve pain point itu enggak, dan pain point itu severe enggak, atau sebenarnya pain pointnya enggak severe ya, enggak, orang fine aja with it gitu. Itu satu. Terus kedua, apakah Anda bisa deliver produk itu better than anyone else? Kenapa enggak your competitor? Kalau sama-sama aja ya berarti kita nggak akan bisa win gitu loh. Apa yang membuat kamu bisa win compared to your competitor? Nah, kebanyakan orang nggak bisa jawab itu. Nggak bisa jawab, dan ya jangankan convince orang, dirinya sendiri aja ya nggak convince. Ya udah saya jual ini aja gitu. Misalnya Anda jual bakso, apa yang membuat bakso paling enak compare to bakso yang lain? Iya kan? Ya.
Atau gimana cara, mungkin bukan paling enak, tapi Anda bisa penjualan paling tinggi mungkin Anda di spot-spot yang paling tepat. Waktu orang lapar, bakso lain nggak ada, bakso kamu ada gitu kan, ya orang beli. Bukan karena paling enak, tapi pinter-pinternya dia ngambil spot paling tepat gitu. Ya, jadi apa namanya ya, itu produk placementnya gimana, terus orang itu semua nanti diramu jadi satu kesatuan yang kayak nggak bisa ditiru, fundamentalnya kuat. Ya. Ada contoh Indomie gitu, kita tahu, tapi kita mau buat pabrik Indomie juga nggak bisa, nggak gampang, benar. Impor gandumnya aja setengah mati, brothers. Nah, itu valuasi, gitu ya. Valuasi dan lain-lain gitu kan. Oke. Berarti profit bukan salah satu hal yang dipikirin oleh investor berarti, brothers ya, atau sales gitu, enggak ya? Oke. Tips tertentu itu beda requirement-nya. Jadi waktu awal-awal itu profit nggak penting. Tapi pada waktu perusahaan besar, kayak sekarang Bukalapak, udah Unicorn, nah mereka dituntut harus jadi profit. Yes. Nah, yang awal-awal itu mereka cuman secara teori doang. Company-mu ini kira-kira kalau dibesarin sampai besar banget, itu bisa profit nggak? Kalau bisa profit, dan ini ya, namanya road to profitability, semua on the mind gitu. Kalau semua kalau diginiin bisa profit, oke. Tapi nggak usah diterapin. Oke. Sampai Anda perlu menerapkan, dan itu benar-benar bisa gitu. Oke. Interesting, brothers. Berarti enggak profit bukannya dipikirin malah ya. Saya pikir malah profit yang dipikirin gitu ya, atau how to make a profit gitu ya. Jadi yang dipikirin malah untuk sales and market share-nya gitu. Benar. Karena prinsip mereka market share harus gede dulu, nanti bayangin kalau yang pakai aplikasi kamu udah jutaan, lalu charge aja satu aplikasi Rp1.000, itu buat orang nggak terasa, dikaliin udah berapa gitu kan, logiknya kan seperti itu. Oke. Bro, boleh nggak bro, kalau memang ini nggak terlalu konfidensial gitu ya, mungkin teman-teman juga perlu tahu sih, gimana sih bro, maksudnya investor itu nilai sebuah perusahaan, atau gimana sih mereka cara nilai? Karena kan kalau kita ngomong secara hitungan gitu kan, kita bisa pakai discounted cash flow and so on gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara aplikasi gitu ya, aplikasi apps gitu ya, di mana belum ada profit. Kalau ada profit sudah kelihatan free cash flow-nya kan gampang. Tapi begitu kita nggak ada profit, market share juga baru, masih ide gitu ya. Terus how the investor itu value gitu ya. Ada perusahaan ini dinilai gimana sih, brothers? Kalau dari kacamatanya bro, yang pernah bro alami. Nggak ada hard and fast rule. Ini banyak seni. Jadi semakin early stage, semakin art. Semakin later stage, kayak Bro Deddy bilang, itu bisa pakai science karena numbersnya udah jelas. Jadi pertama, very early stage itu kadang-kadang, to be very honest, numbersnya diambil dari langit. Mereka kayak kira-kira seperti ini, ya udahlah, lu mau nggak gitu. Terus setelah itu baru mereka ngelihat, ada yang ngelihat sales, ada yang ngelihat kalau e-commerce itu GMV, berapa transactions yang masuk dan transaksi di platform Anda. Padahal transaksi itu kan bukan Anda kan. Misalnya Tokopedia, Anda beli sepatu kan bukan berarti beli sepatu 300.000 itu pendapatan Tokopedia kan nggak, harus disalurin ke sellernya kan. Itu namanya GMV, gross merchandise value, yang masuk di tempat kita gitu kan. Terus setelah itu baru kita cuman ambil berapa persen, itu yang jadi revenue-nya dari startup. Ya. Mereka ngelihat tadinya GMV-nya berapa. Kalau kita tadi ya berarti 1,5 T gitu kan GMV. Sama 3 tahun per tahunnya berapa, bisa growing berapa kali. Itu yang mereka lihat. Terus nanti tambah maju satu stage lagi, mulai ngeliat revenue. GMV lo itu berapa triliun yang masuk your platform, itu beneran jadi revenue nggak sih? Atau jangan-jangan rate-nya, fee-nya semua 0%. Kalau 0% ya orang seneng aja, semua ya udah pakai aja gratis kok.
Ya, jadi setelah itu baru revenue baru nanti profit gitu. Jadi ada step by stepnya. Nice, nice, nice. Interesting ya. Malah ini satu hal yang baru teman-teman ya. Angkanya, kalau teman-teman mikir-mikir angkanya dari profit dan kawan-kawan ini enggak better. Teman-teman ya. Bisa jadi angkanya dari langit tuh. Katanya Bro Hendry. Tapi maksudnya bukan benar-benar dari langit ya. Tapi maksudnya teman-teman punya something lah. Ya, startup sejenis yang mirip-mirip, all the same itu value-nya berapa? Oke. Nice. Oke. Moga-moga teman-teman dapat insight ya. Ini keren sih menurut saya ya. Karena satu hal yang mungkin teman-teman kalau tahunya kan biasanya dihitung gitu ya. Semuanya hitungan. Ini nggak hitungan ya. Tapi teman-teman disampaikan ya dari Bro Hendry ya. Ada 4 hal ya yang memang harus dipikirin supaya teman-teman bisa lolos kalau misalnya mau divaluasi atau mau difunding gitu ya dari perusahaan venture atau angel investor gitu ya. Oke, Bro Hendry, luar biasa sharingnya hari ini ya. Masih banyak yang pengen tak tanyain gitu ya. Tapi aku kebiasaan tanya brothers terlalu menggali, kadang-kadang aku nih harus batasin, takutnya masuk ke arah yang konfidensial. Jadi aku agak tahan-tahan gitu ya. Continue over coffee. Iya, siap. Kebiasaan tanya brothers, soalnya kebiasaan jadi moderator, tanya terus gitu ya. Nah, nanti kita akan ngobrol lah ya. Oke, anyway guys, teman-teman yakin dan percaya pasti banyak dapat insight ya hari ini ya. Dan ini saya yakin dan percaya ilmunya bukan ilmu ecek-ecek ya. Bukan ilmu ecek-ecek ya teman-teman, ini ilmu daging ya. Teman-teman dapat satu insight yang luar biasa dari seorang pendiri gitu ya, founder dari Komunal ya. Teman-teman boleh searching ya, boleh follow yang belum follow Komunal, yang pengen juga investasi deposito juga boleh investasi deposito di Komunal ya. Yang pengen jadi pendana juga boleh ya. Dan saya yakin dan percaya teman-teman dari ini pasti dapat banyak insight ya. Bagi teman-teman yang merasa terberkatin ya, merasa dapat insight yang luar biasa, yuk kasih like ya, kasih love ya, kasihin hati, kasihin fire gitu ya, supaya juga supaya juga narasumber merasa oh ya ternyata bermanfaat gitu ya, ternyata apa yang disampaikan oleh Bro Hendry bisa bermanfaat ya. Dan thank you buat teman-teman yang merespon ya. Wah, hatinya banyak nih Bro Hendry, banyak yang dapat ini insight nih hari ini ya. Oke, sekali lagi acara hari ini kita akan simpan ya teman-teman di IG TV kami ya, di Consulting. Jadi kalau misalnya Komunal mau collab juga boleh, biar kita simpan 2 tempat kalau memang mau ya. Terus juga kita akan simpan di YouTube bagi teman-teman yang pengen nonton juga boleh ya, nonton di YouTube untuk simpanan dari IG Live ini. Dan juga biasanya akan kita sajikan di Spotify ya. Kalau yang senang sambil mengendarai gitu ya, denger di Spotify boleh ya. Multiplatform ya, teman-teman boleh lihat dimanapun. Tapi TikTok nggak ada, karena TikTok nggak ada TikTok TV gitu ya. Masih Spotify, YouTube, and then IG ya. Oke, boleh ini minta 2 menit. Ini ada beberapa yang tentang keterlambatan. Boleh, brothers. Boleh. Silakan, brothers. Bisa jadi pendana atau yang akan jadi pendana, seperti saya bilang tadi, kita tetap berusaha yang terbaik untuk menyeleksi ya borrower, tapi namanya resiko tetap kadang-kadang ada resiko gitu ya, terlambat pembayaran dan lain-lain. Jadi dari Komunal yang kami lakukan adalah melakukan penagihan secara berkala, dan juga kalau sampai ada yang benar-benar nakal atau benar-benar berniat curang, itu kami ada proses hukum juga. Jadi kami melakukan yang terbaik untuk bisa mendapat pengembalian dari setiap loan yang kami salurkan, supaya lender-lender kami juga merasa lebih aman gitu ya. Jadi tapi tips untuk teman-teman, karena ada resiko-resiko yang mungkin nggak semua 100% bisa dimitigasi, saran dari kami untuk mendiversifikasikan pendanaan Anda. Jadi jangan put everything under one basket. Itu berlaku bukan hanya di Komunal, tapi di mana aja gitu kan. Hari ini kemarin saham bagus, hari ini jeblok.
kripto bagus, hari ini amblas gitu. Kalau taruh di sana 100% ya nangis gitu kan. Tapi we need to diversify and manage the risk gitu. Itu aja. Oke, semoga kejawab ya. Tadi kakak yang tanya ya, bisa pakai Rielus ini kalau nggak salah ya. Oke, last question brothers, atau satu last statement gitu ya. Mungkin bro boleh kasih satu motivasi atau satu statement atau satu apapun gitu ya brothers yang rasa oke gitu ya, yang memang brothers ingin utarakan kepada teman-teman terkait dengan nanti teman-teman yang akan nonton video ini, nonton rekaman hari ini. Apa brothers, mungkin the last word atau the last statement from Henry Levian. Silakan brothers. Mungkin stay hungry, karena pada saat kita hungry dan kita nggak puas, itu kita terus maju, gitu. Kita terus mengejar. Kalau kita merasa kita udah sampai di sana, and then we will stop growing. So it doesn't matter whether you are big or small, tapi yang matters whether you are growing or not. Itu yang kita selalu sampaikan ke tim saya, gitu. Don't be afraid if you are small, but be afraid if you're not growing. Nice ya. Jangan takut teman-teman kalau masih kecil, tapi takutlah kalau teman-teman nggak mau bertumbuh ya. Nice. 2 thumbs up, 4 thumbs up. Kelihatan nggak kelihatan kakinya? Thank you so much brother buat thank you so much buat sharing hari ini. Saya pribadi merasa terberkatin, dan saya yakin dan percaya teman-teman hari ini juga yang dengerin sharingnya bro pasti merasa terberkatin ya teman-teman. Dan kita kasih thumbs up buat Bro Henry. Semoga juga bro dan keluarga selalu diberkati brothers ya, dalam setiap apapun yang bro kerjakan. Komunal semakin maju, semakin jaya, dan juga bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Thank you brothers. Amin. Buat hari ini ya. Semua. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi brothers in coffee time. Yo. Bye-bye. Bye. Thank you guys. Sehat-sehat semuanya ya. Bye-bye.